Pada pertemuan sebelumnya kita bahas tentang latar belakang masalah gitu kan. Nah, sering terjadi adalah latar belakang masalah itu dibikin bukan untuk penelitian gitu kan. Nah, itu dia Ida Putri namanya. Kok Ida? Nanti dulu Bun. Rinem Bun. Kayak mana sih gantinya? Iya itu. Rinem. Rinem Bun. Oke. Oke ya, saya lanjut ya. Jadi latar belakang masalah itu dibuat memang menyatakan masalah gitu kan, tapi bukan untuk kajian ilmiah, bukan untuk penelitian misalnya, atau bukan untuk analisis ilmiah. Gitu. Jadi beda ya analisis ilmiah, penelitian, sama kemudian makalah gitu, makalah populer apalagi gitu kan. Jadi kalau yang tidak berbasis kepada data ilmiah, referensi ilmiah itu ya jatuhnya karya populer gitu ya, opini gitu, opini koran itu karya populer gitu, walaupun yang tulis sering para ahli gitu kan. Jadi latar belakang masalah yang baik itu ya harus berangkat dari data sama konsep gitu kan. Nah, udah itu aja sebenarnya gitu kan. Jadi nggak perlu ditambahkan opini atau ditambahkan pendapat objektif gitu ya, pendapat subjektif gitu. Saya merasa senang, saya merasa takut, saya merasa iba gitu kan. Itu pendapat subjektif gitu. Nah, jadi dia harus netral sebagai karya ilmiah. Karya ilmiah itu ya empiris kan, harus diamati, bisa dilihat, bisa dirasakan. Nah, maka kemudian kemarin ada beberapa yang saya kembalikan itu maksudnya biar nilainya lebih bagus gitu ya. Jadi nilainya lebih bagus, nanti di akhir mudah-mudahan bisa dapat semua A gitu kan. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya tentang bab latar belakang masalah kemarin, boleh sembari menunggu kawannya masuk. Ada yang mau tanya? Jadi nanti sebagai petunjuk buat kalian, ini tinjauan pustaka sekitar 1-2 pertemuan lagi sesinya akan berganti gitu. Jadi kita asumsikan pustaka sudah jadi, metode sudah jadi, maka kita gantian yang presentasi nanti adalah mahasiswa gitu. Jadi mahasiswa presentasi lewat Zoom kita pilih, dia menyampaikan proposalnya di situ, dan nanti kita pilih juga beberapa mahasiswa untuk jadi pembahas. Gitu. Nah, karena di seminar masalah ini kan poin penilaiannya di makalah sama di presentasi gitu kan. Nah, makanya untuk presentasinya kita tidak bisa langsung, nanti lewat Zoom. Gitu. Ya, maksud kisi-kisi apa yang dinilai lewat presentasi nanti akan saya sampaikan sebelum sesi presentasi gitu. Khususnya itu bicara tentang bagaimana membuat PowerPoint yang efektif misalnya. Apalagi kalau pakai video itu bisa lebih efektif lagi gitu. Nah, itu ada yang menanyakan yang minggu lalu? Cukup? Sudah 61. Saya sudah hampir semua ini yang masuk. Coba dia pinjam headset Paris dulu. Nah, ini materi yang sudah saya siapkan, jadi kita masuk kepada chapter tinjauan pustaka gitu ya, atau bahasa Inggrisnya sebenarnya literatur review gitu kan. Nah, apa ini coret-coret ini? Oke, kita mulai dari kesalahan umum yang sering terjadi gitu ya. Saya clear dulu ini. Oke. Kesalahan umum yang sering terjadi dalam membuat latar belakang masalah gitu. Oke. Jadi yang pertama, membuat
bab tinjauan pustaka itu jadi kumpulan definisi gitu. Jadi kalau judulnya analisis kinerja pegawai BUMD, di drop tuh. Analisis adalah, kinerja adalah, pegawai adalah gitu kan. BUMD adalah gitu. Nah, tidak terlalu tepat seperti itu gitu kan. Jadi dalam menyusun tinjauan pustaka sesungguhnya bukan seperti itu yang dikehendaki gitu kan. Nanti kita akan lihat bagaimana seharusnya itu. Kemudian yang kedua, tinjauan pustaka ya dibikin kayak terpisah gitu ya, satu subbab dengan subbab yang lainnya gitu kan. Nah, jadi ada penulisan definisi kinerja adalah begini gitu kan. Nah, udah dituliskan begitu selesai gitu. Di bawahnya nanti pegawai adalah begini gitu kan. Selesai gitu kan. Nah, yang diinginkan nggak seperti itu gitu kan. Jadi tinjauan pustaka itu seharusnya nyambung kayak cerita gitu kan. Cerita ilmiah di sini. Nah, itu jadi tidak tepat gitu ya, itu masih termasuk dalam kesalahan. Terus kemudian sering juga dibikin itu konsep-konsep itu dimasukkan tanpa jelas tujuannya gitu. Jadi kalau judulnya tadi analisis kinerja pegawai BUMD, tiba-tiba muncul konsep good governance, reformasi birokrasi gitu ya. Nah, gitu kan. Nah, buat apa gitu kan? Gitu kan? Nah, seharusnya tinjauan pustaka itu cukup konsep-konsep yang memang mau ditujukan membahas permasalahannya gitu kan, nyambung dengan bab 1 gitu kan. Terus kesalahan yang keempat adalah anggapan bahwa tinjauan pustaka itu harus padat, banyak isinya gitu ya. Jadi ngambil dari banyak buku, ngambil dari kopi skripsi kakak kelasnya gitu kan, sehingga kemudian jadi tebal gitu kan. Nah, itu salah juga gitu kan, yang dicari bukan tebalnya gitu kan. Apalagi mindahin satu bab tinjauan pustaka punya skripsi kakak kelasnya jadi tinjauan pustaka kalian gitu. Gampang mengetahuinya dari tahunnya gitu. Jadi dosen akan melihat tahun pustaka itu dibuat, perkembangan pustakanya, kemudian data yang digunakan, datanya terkini enggak, kalau enggak terkini ya indikasinya mengcopy tadi itu. Nah, itu kesalahan yang harusnya nanti bisa dipahami dan dihindari gitu ya. Nah, terus gimana Pak seharusnya gitu kan? Nah, jadi seharusnya tinjauan pustaka itu isinya adalah perkembangan konsep. Nah, jadi kalau judulnya tadi judulnya analisis kinerja gitu ya. Oh, ini susah pakai ini enggak? Saya ganti. Ya, judulnya misalnya nah, gitu ya. Judulnya misalnya ini. Analisis kinerja pegawai. Gitu. Maka yang dicari itu seharusnya adalah konsep kinerja, satu ya. Dua, kemudian nah, maka seharusnya yang dicari adalah tiga konsep ini gitu ya. Nah, ini yang perlu diidentifikasi terlebih dahulu gitu ya. Kalau judulnya analisis kinerja pegawai, maka nanti konsep yang perlu dicari adalah konsep kinerja pegawai, kemudian bahasan tentang analisis kinerja pegawai. Gitu. Nah,
Sudah teridentifikasi ini, maka kemudian cari konsep kinerja ini perkembangannya seperti apa. Gitu. Pengembangan konsep kinerja. Gitu ya. Nah, ini. Nah, perkembangan konsep kinerja ini maksudnya apa, Pak? Gitu kan. Nah, kalian bisa cari nanti konsep ini berdasarkan periode waktu gitu ya. Jadi misalnya dari 2005 sampai 2015. Nah, berapa banyak pakar yang ya, berapa banyak pakar yang menulis tentang konsep kinerja misalnya. Nah, dilihat situ konsep itu berkembang nggak gitu kan. Dari tahun 2005 ada Pak Budi misalnya. Dari tahun 2010 muncul lagi yang membahas konsep kinerja gitu kan, Pak Robi gitu. Ada perbedaan ya, syaratnya adalah ada perbedaan gitu. Kalau dia hanya mengutip ulang nggak usah gitu kan. Jadi yang menjadi dasar adalah substansinya ada perbedaan gitu. Muncul lagi ke sini, ada lagi yang menulis tahun 2012 misalnya itu kan. Pak Dedi misalnya itu kan. Nah, dia beda lagi yang mengutarakan konsep kinerja itu seperti ini gitu. Nah, udah tuh terkumpul tuh berapa? Ada 3 gitu kan ya. Nah, contoh aja biasanya nggak ada 3, mungkin ada banyak lebih dari itu gitu. Nah, ini contoh gitu. Jadi seharusnya dalam satu konsep ya, ini ada banyak nanti yang dipakai kutipannya gitu. Jadi nggak cuma 2 tuh gitu kan. Kadang skripsi masuk tinjauan pustaka cuma 2. Apalagi satu buku itu kan, 2 satu buku gitu kan. 2 pakar tapi satu buku. Sama aja itu satu gitu kan. Karena di dalam ini gitu. Nah, itu nggak ada tinjauan perkembangan konsepnya itu. Belum jadi literatur review gitu kan. Nah, seharusnya ini nanti bisa gampang dilihatin karena tinggal melihat jumlah kutipan, jumlah periode tahun kutipannya itu seberapa banyak gitu kan. Nah, itu kalau perkembangan konsep gitu ya. Terus kemudian tinjauan pustaka itu saling berkaitan secara logis gitu. Nah, problem yang tadi di awal misalnya lagi ngomongin analisis kinerja, ditulis definisinya, ditulis konsepnya, selesai gitu kan. Kemudian pindah ke reformasi birokrasi misalnya. Kan nggak jelas tuh kaitannya apa, gitu. Tiba-tiba muncul reformasi birokrasi. Nah, ini berkaitan dengan kemampuan kalian nanti untuk menyimpulkan perkembangan konsep tadi dan kemudian menghubungkan uraian sebelumnya setelahnya gitu ya. Nah, kalau ini di sini misalnya nih analisis kinerja sudah bicara konsep perkembangan konsep kinerja gitu ya. Nah, maka kaitkan dengan perkembangan konsep kinerja pegawai gitu kan. Perkembangan konsep kinerja mengalami perubahan dalam hal indikator produktivitas misalnya gitu ya. Tidak lagi diukur dari jumlah produk atau jasa yang diberikan, tapi dilihat dari efisiensi penggunaan waktu gitu ya, penggunaan teknologi misalnya perkembangannya itu. Nah, baru kemudian munculkan satu narasi penghubung gitu. Nah, hal demikian juga berdampak pada berkembangnya konsep kinerja pegawai gitu kan, di mana pegawai diperkenalkan dengan digitalisasi alat-alat perkantoran misalnya gitu kan. Nah, itu penghubungnya tuh, sehingga kemudian tuntutan kinerja tidak lagi berdasarkan produktivitas, tapi efisiensi waktu, kemudian efektivitas penyelesaian tugas misalnya. Nah, nyambungkan itu kan. Nah, baru
sementara itu perkembangan konsep kinerja pegawai begini gitu. Lakukan hal yang sama dengan perkembangan konsep kinerja tadi gitu kan. Cari sumber datanya, sumber referensinya, dan bikin jadi narasi perkembangan konsep gitu. Nah, gitu juga dari perkembangan konsep kinerja pegawai, mau mengulas perkembangan analisis kinerja pegawai ini cari narasi penghubungnya gitu kan. Sehingga kemudian antar konsep nanti ada alur logikanya yang yang kelihatan gitu kan. Jadi nggak pecah-pecah sendiri gitu kan. Alasan dia muncul itu kelihatan jelas di situ gitu kan, di narasi penghubung yang kalian bikin gitu kan. Nah, itu poin kedua gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga, tinjauan pustaka itu merupakan landasan untuk pembahasan gitu ya. Nah, landasan untuk pembahasan. Jadi perlu diingat karena akan digunakan untuk pembahasan, maka seharusnya tidak hanya mencantumkan definisi gitu, ya, tapi kemudian masuk juga kepada uraian tentang pengukuran konsep tersebut gitu. Jadi mengukur efektivitas, ya diterangkan di situ bagaimana mengukur efektivitas gitu kan. Ya kan? Karena ini kamu dipakai nanti untuk pembahasan gitu kan ya, pembahasan data lapangan gitu kan. Mau membahas tentang kinerja pegawai gitu. Nah, diuraikan juga di situ indikator kinerja pegawai itu apa gitu kan. Gitu kan? Di bab 2 itu. Nah, cari beberapa pendapat, beberapa kutipan, baru nanti kalian bisa pilih mana yang mau digunakan untuk di pembahasan gitu kan. Nah, jadi gitu. Jadi bukan cuma sekedar adalah isinya gitu kan. Jadi juga termasuk uraian tentang bagaimana mengukur konsep tersebut gitu kan. Ya kan? Nanti kan nyambung dengan bab 3 ini kan. Bab 3 itu kan ada fokus kalau kualitatif kan. Kemudian ada definisi konseptual, ada definisi operasional gitu kalau kuantitatif. Nah, dasar fokus penelitian dan DKDO ini dari tinjauan pustaka gitu. Maka tinjauan pustakanya harus komplit gitu. Nah, itu jadi bukan cuma mencantumkan mengcopy definisi-definisi gitu ya. Yang keempat, tinjauan pustaka tidak harus tebal gitu ya. Tapi yang penting itu dalam gitu ya. Dalam itu ya nggak cuma bicara adalah, merupakan, ialah aja gitu kan. Tapi lebih jauh lagi bagaimana mengukur konsep tersebut, apa saja yang bisa mempengaruhi penerapan konsep tersebut gitu ya. Misalnya analisis kinerja pegawai ini terkait nanti dengan apa saja yang bisa mempengaruhi kinerja pegawai gitu kan. Nah, itu kan perlu juga tuh dibahas tuh, dicari konsepnya gitu kan. Faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai antara lain apa gitu kan. Nah, itu harus masuk di bab 2. Jadi tinggal kalian gunakan nanti untuk di bab pembahasan. Karena semua sudah komplit kan enak, tinggal melihat ke halaman bab 2 kayak di pembahasan. Bab 2 pakai di pembahasan gitu kan. Nah, jadi nggak perlu tebal, yang penting apa yang penting untuk penelitian dimasukin semua di situ gitu. Nah, itu yang seharusnya hapus dulu ini. Oke. Tips melakukan kajian pustaka. Nah, ini tips ya, jadi saya nggak perlu teori-teori di sini, pokoknya tips saja gitu. Kayaknya banyak yang sudah mulai proses skripsi gitu, cuma mungkin belum komplit gitu ya. Jadi yang pertama, identifikasi dulu kebutuhan konsepnya gitu ya. Jadi mau pakai konsep apa gitu. Kalau tadi kan sudah jelas tuh, saya sudah contohkan tadi itu kan, kebutuhan konsepnya konsep kinerja pegawai, dan analisis kinerja pegawai. Nah, jadi
jangan berpikir parsial. Berpikir parsial itu artinya kata per kata itu kemudian dicari definisinya gitu kan. Nanti nggak ada artinya gitu kan. Misalnya kata apa ya? Kata analisis gitu kan. Analisis itu kan tidak bisa diartikan secara by word gitu ya. Penggunaannya bisa berbeda antara konsep di belakangnya gitu kan. Nanti instrumen juga diartikan gitu kan. Nah, macam-macam. Jadi jangan mendefinisikan secara parsial, tapi lihat konsep masalahnya apa. Ya, makanya pentingnya perumusan masalah itu di sini gitu. Jadi lihat rumusan masalahnya. Kalau rumusan masalahnya bunyinya bagaimana kinerja pegawai BUMD gitu kan. Nah, artinya kan garis bawah itu kinerja pegawai BUMD gitu. Maka konsep yang penting adalah konsep kinerja pegawai. Nah, ini konsep utamanya adalah itu gitu ya. Baru nanti cari konsep analisis kinerja, konsep kinerja pegawai, konsep kinerja pegawai BUMD gitu. Oke ya. Nanti kalau ada yang belum jelas bisa ditanyakan, silakan. Kemudian kumpulkan bahan ya, bahan di sini adalah referensinya gitu. Jadi nanti bisa cara manual itu pergi ke perpustakaan, cari buku gitu ya, cari jurnal, dibaca satu-satu, kemudian kalian kategorisasi, kemudian kumpulkan, baru gunakan gitu kan nanti. Nah, itu yang kalau manual. Tapi kalau yang cara yang lebih praktis bisa menggunakan software atau web gitu ya, web yang dasarnya adalah referensi gitu kan. Gitu. Nah, terus kemudian perlu juga dipisahkan berdasarkan kriteria apa, siapa, kapan, dan bagaimana. Jadi ini terkait dengan itu konsep itu tentang apa gitu ya. Jadi konsep yang ada di bahan itu nyambung nggak gitu ya. Jadi kalian mencari konsep kinerja pegawai, nah bahan itu bicara tentang kinerja pegawai nggak gitu kan. Kalau dia bicara kinerja organisasi berarti nggak nyambung gitu kan. Mungkin nyambungnya di bagian konsep kinerja gitu kan. Tapi sudah berarti porsinya di situ gitu kan. Nah, jadi dikategorisasiin gitu nanti. Nah, kalau bahan bukunya misalnya kinerja pegawai pemerintah daerah, nah berarti nyambung gitu kan, bisa dipakai itu kan. Nah, terus kemudian siapa yang bikin gitu kan. Nah, siapa ini nanti terkait dengan tingkat kepercayaan ilmiahnya gitu kan. Jadi kalau yang expert yang buat atau profesional yang sudah expert itu lebih bisa digunakan gitu kan ya. Kemudian kapan ini terkait dengan periodisasi tadi gitu kan. Jadi diurutkan itu mana yang lebih dulu muncul, mana yang kemudian belakangan muncul gitu kan. Jadi untuk mengetahui perkembangan konsep tadi itu. Nah, bagaimana ini terkait dengan kedalaman substansinya gitu. Tuh. Jadi apakah bahan tadi itu mengulas secara jelas tentang konsep tersebut atau enggak. Kalau dia jelas berarti bisa digunakan. Kalau dia tidak jelas berarti perlu cari referensi pembanding gitu. Gitu. Nah, kemudian cek keterkaitan konsepnya gitu ya. Jadi konsep kinerja pegawai, kalau bahan referensinya bicara tentang kinerja pegawai maka kuat ya. Keterkaitannya kuat. Kalau tidak maka pisahkan. Ini tadi sudah saya jelaskan sudah. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian menyusunnya itu harus secara sistematis ya. Jadi menggunakannya urut dulu dari konsep yang besar atau yang umum, kemudian masuk pada konsep yang lebih khusus gitu ya. Analisis kinerja dulu, kemudian kinerja pegawai, ya kan? Karena analisis kinerja itu kan banyak kan, kinerja pegawai organisasi, apalagi tuh komunitas apa macam-macam tuh. Tapi kalian lebih khusus syarat kinerja pegawai, lebih khusus lagi karena pegawai itu banyak jenisnya.
kinerja pegawai BUMD gitu kan, dan seterusnya gitu. Nah, jadi alur ini harus digunakan, jadi jangan lompat-lompat ya. Jadi kalau dia sistematis seperti itu lebih logis mengamatinya gitu. Yang terakhir, jangan lupa pengutipannya harus dicantumkan. Jadi hindari copy paste, hindari sekedar memindahkan, ya secara etika nggak bagus, secara normatif kalau ketahuan juga berbahaya nanti gitu ya. Jadi yang aman adalah boleh mengambil tapi harus cantumkan sumbernya gitu. Copyright lah istilahnya ya, kalau yang sering-sering main di internet tuh ya, copyrightnya harus dicantumkan. Nah, oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, saya open. Malah ya, stop share dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Boleh lewat chat boleh, atau lewat langsung boleh gitu. Silakan. Nanti ada ini ya, bertanya karena ada mungkin nggak sekarang lah, tapi nanti ada gambaran tugas ya untuk bab 2 ini. Gitu. Capek ya, sama juga capek juga Pak dosennya. Makanya nanti waktunya mungkin agak longgar saya buat. Karena ada hari libur minggu ini ya. Jadi biar libur dulu baru nanti kerjakan tugasnya. Silakan. Kasih kode lewat chat boleh. Atau langsung boleh. Ini nggak saya mute call kayaknya ya. Enggak kan? Nah. Silakan, siapa? Ega Permana. Ada bertanya? Ari Maulana. Ada nggak orang ini? Mutawakil, mana mukanya, muka tawakil. Coba tolong videonya di on kan. Waduh, ini saya mau lihat dulu benar nggak ada orangnya ini. Videonya di on kan semua. Nah, kelihatan semua tuh. Nah, gitu kan. Nah, waduh tidur siang nih Andri ini ya. Habis tidur siang dia mukanya. Andri Eka Pratama. Iya Pak, Ya, tidur Pak. nggak apa-apa. Ya, oke sip. Gak apa-apa Pak, Bang Septri lagi boker. Mana? Pak, saya ingin bertanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau seandainya kita kan udah terlanjur nih buat latar belakang, tapi saya nggak gimana Pak, mau ganti judul gitu Pak. Kira-kira diperbolehkan tidak Pak? Oh itu kalau itu proses di ini ya jurusan ya. Ya alasannya aja yang penting kenapa gitu kan. Alasannya Gitu. biasanya alasan yang diterima itu objek penelitiannya sulit gitu ya. Itu. Dari datanya gitu kan. Atau dia Benar. udah nggak ada lagi informannya gitu misalnya gitu kan. Nah, jangan menyulitkan. Nanti menyulitkan itu ya kejebak sendiri gitu kan. Karena untuk Ya. mengulang lagi kalau udah prosesnya panjang capek. Tapi kalau misalnya masih sekedar alasan teknisnya kecil gitu ya, masih bisa disiasatin ya nggak usah ganti judul gitu, tinggal dirubah Tetap aja sedikit lah gitu kan, mau lebih cenderung kemana gitu kan, nggak apa-apa gitu. Karena kan bisa diputar kan, misalnya
Analisis kinerja itu bisa nanti berganti kalau misalnya susah, berganti analisis kapasitas pegawai misalnya gitu kan. Analisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja gitu. Banyak itu yang bisa disiasati gitu kan. Nah, yang penting adalah kalau susah karena alasan teknis, ganti gitu ya. Gitu ya. Daripada Iya, nanti cari datanya nggak ada orang gitu ya, atau iya, Pak. dihalang-halangi misalnya karena sensitif judulnya, ya, Iya, benar. tentang korupsi, Sensitif. misalnya, gitu kan, orang nggak mau komentar tentang terorisme, misalnya nggak ada yang mau komentar, itu ya lebih baik cari yang lebih bisa dilakukan aja lah. Gitu. Ya, orang skripsi kok S1. Baik, terima kasih, Pak. Belum harus yang Terima canggih-canggih. kasih ya, Pak. Ya. Ada lagi? Pak, izin bertanya, Pak. Ya, Kalau siapa ini? untuk Andre, Pak. Henry, oke, silakan. Kalau untuk tinjauan pustaka itu ada kira-kira dari buku berapa persen, jurnal berapa persen gitu nggak, Pak? Soalnya kan kalau COVID ini kebanyakan kan ngambilnya dari jurnal. Kalau e-book itu kebanyakan yang lama-lama, Pak, yang ini keluar yang lama-lama. Jadi susah, Pak. Untuk itu kayak mana, Pak? Kan kebanyakan jadinya malah jadi jurnal. Itu nggak apa-apa apa gimana, Pak? Nggak apa-apa. Jadi jurnal itu malah lebih bagus ketimbang buku-buku yang populer gitu ya, buku-buku yang yang nggak terlalu dalam lah gitu ya, gitu kan. Nah, itu kan banyak buku-buku yang sifatnya nggak terlalu mendalam. Beda sama buku Fredrickson gitu kan, bukunya Karl Marx misalnya itu kan, nah, itu dalam. Tapi buku yang simple-simple itu sebenarnya udah diringkas sama penelitian-penelitian orang gitu. Jadi penelitian orang itu kan sifatnya meringkas itu kan, karena dia juga kan mengutip itu. Karena penelitian itu melakukan literatur review juga kan, meringkas beberapa sumber, meringkas beberapa referensi gitu kan. Nah, itu malah bisa lebih efisien kalian pakai gitu kan. Makanya gunanya penelitian terdahulu, mencari penelitian terdahulu itu gunanya untuk itu gitu kan. Nah, yang sama apa nih gitu kan. Lihat dia pakai konsep apa gitu. Nah, bisa kalian pakai itu konsep yang sama gitu kan. Nah, tapi jangan kopas gitu kan. Boleh pakai konsep yang sama, tapi cantumkan sumbernya, dan lebih bagus lagi kalau kalian bisa nambahin gitu ya, nambahin konsepnya tadi. Jadi kalau konsep yang pernah dipakai orang itu cuma 5, tambahinlah 2 misalnya itu kan, dari sumber yang lain gitu. Nah, makin banyak makin bagus, tapi syaratnya ada keterkaitan logikanya gitu ya. Jadi bukan cuma sekedar panjang-panjangin ngutip gitu ya, tapi nggak ada keterkaitannya gitu. Yang sama digabungin gitu ya. Jadi nanti tekniknya bisa yang sama digabungin atau bisa nanti yang berbeda buat dipertentangkan gitu. Ya. Jadi kalau ada yang konsep kinerja dalam aspek positif, kumpulin semua tuh konsep kinerja dalam aspek positif. Nah, tapi ada juga Pak yang bilang konsep kinerja dalam aspek yang negatif gitu kan. Nah, ini buat nanti mempertentangkannya dengan konsep yang positif tadi gitu. Jadi ulas dulu yang positif-positif di atas, ada 10 kutipan tuh gitu ya. Baru setelahnya ada yang bilang konsep kinerja dalam aspek negatif, ada 7 kutipan gitu. Nah, gitu kan. Nah, posisi kalian di situ gimana tuh gitu kan. Ya, pilihlah yang mana yang paling sesuai dengan latar belakang masalah dan rumusan masalahnya gitu kan. Kalau latar belakang masalahnya ingin melihat aspek kinerja dalam posisi yang negatif, misalnya kinerja yang baik adalah terkait dengan kedisiplinan gitu ya. Kalau dia nggak disiplin maka nggak bagus kinerjanya gitu kan. Nah, kalau itu yang mau dipilih ya pakai yang itu gitu kan. Tapi kalau sebaliknya menilai produktivitas misalnya itu kan, nah pakai konsep yang temanya tentang produktivitas gitu kan. Nanti kan kelihatan itu kan masing-masing konsep itu lebih kuat di mana gitu. Gitu. Nah, gitu. Ada lagi? Ya kan? Boleh yang lagi skripsi juga boleh mau tanya gitu. Jangan.
Ini 58. Oh, ada yang keluar berapa nih dari 61? Oke. Nah, oke, kalau nggak ada, saya mau coba simulasikan ya. Yang tadi slide terakhir belum selesai, oke. Nah ini, jadi kita coba simulasi pencarian dokumen, gitu ya. Jadi bisa, apalagi COVID sekarang kan cukup cari dokumen bab 2-nya online aja lah gitu kan, nggak usah ke perpustakaan. Gitu. Jadi bisa lewat yang basisnya adalah web, gitu ya, atau menggunakan alat bantu software. Gitu. Kalau web yang paling mudah digunakan dan gratisan adalah Google Scholar. Nah, saya coba keluar dulu. Oke, mana di Google Scholar deh ya. Bentar. Oke, saya matikan dulu. Ini, oke. Google Scholar-nya. Saya coba munculkannya. Nah, ini jadi bisa dipakai untuk mencari referensi ya. Ada yang mungkin udah kenal gitu ya. Nah, ini kombinasikan berdasarkan kata kunci gitu ya. Nah, Pak Simon habis nyari social adaptive capacity itu ketahuan. Nah, misalnya tadi untuk menganalisis kinerja gitu ya. Kinerja pegawai, sorry. Kinerja kalau kecamatan banyak sekali gitu ya. Nah, ini yang perlu diingat adalah kebaruan referensi gitu ya. Jadi kalian bisa atur nanti di sini gitu, di sebelah kiri. Jadi kalau kata panduan penulisan karya ilmiah gunakan yang 10 tahun terakhir berarti dari 2010 ya. Dari 2010 ke 2020. Nah, baru kalian bisa cari tuh banyak sekali tuh yang sumbernya jurnal gitu kan. Sumbernya jurnal tinggal dibuka satu-satu ya. Nah, yang dibuka satu-satu begini gitu ya. Nah, kerjaan begini bikin bosen biasanya gitu. Ya. Nah, ada cara yang nggak bikin bosen dan langsung bisa digunakan di Microsoft Word. Kalau yang seperti ini ngutipnya mau yang mudah, ini kan kalian baca, ya. Gini kinerja organisasi gitu ya. Kalau yang mudah, tinggal di sini kan ngambilnya kan. Nah, ini ngambil kutipannya di sini gitu. Yang paling banyak dipakai adalah APA gitu ya. Jadi American Psychology Association ini yang paling sering style citasinya yang paling sering banyak dipakai gitu. APA huruf belakang, huruf depan, tahun dan judul penerbit dan seterusnya gitu. Formatnya seperti itu. Skripsi juga lebih banyak menggunakan style citasi APA gitu. Nah, udah begini kerja satu-satu mau bukain gitu kan ya. Nah, kalau mau mudah gunakan alat bantu citasi. Nah, ini saya kasih tips yang mudah aja, yang nggak berat ya. Pakai Zotero. Zotero ini free gitu ya. Jadi untuk mengumpulkan referensi nanti download di sini. Ya. Kemudian ini install juga. Nanti dia bentuknya add-on di Firefox seperti ini gitu ya. Nah, save to Zotero di situ kan. Nah, gitu. Jadi nanti apa yang kalian buka di sini tinggal pencet di sini save to Zotero gitu ya. Nah, oh, Zotero saya belum running, sorry. Saya buka dulu Zotero-nya. Nanti ngumpul tuh jadi satu folder gitu.
Untuk bisa masuk Asian. Apa itu? Kalau mau coba install boleh gitu. Ya, cari di Google aja Zotero gitu. Nah, itu mudah. Nanti juga membantu pada saat menyusun dapus, daftar pusaka. Jadi tinggal di recall, semua langsung berjajar rapi. Nggak ada lagi buku yang nggak ada di dapus, artikel yang nggak ada di dapus, gitu. Karena semua terekap secara otomatis di situ. Ya. Kalau mau mudah, install dua-duanya ini, download sama add-on-nya di Firefox misalnya. Nah, ini Zotero saya udah masuk ya. Oke. Nah, jadi nanti kalau kebuka sumbernya, tinggal pencet aja ini, gitu. Ini ada Grammarly, ada Zotero, gitu ya. Save lah di situ. Nah, ini kan di ujung nih bunyi nih, full text PDF snapshot gitu ya. Nah, tinggal kita saya buka Microsoft Word dulu. Nah, ya berarti dia masuk ke Zotero nih. Nah, ini masuk dia. Itemnya di sini gitu ya. Namanya tahunnya gitu. Dia masuk semua gitu. Nah, di Zotero. Oke. Nah, jadi ini tinggal klik masuk ke Zotero. Nah, nanti kalau udah masuk, add-on-nya sudah kalian cantumkan. Oh, sorry, saya buka Microsoft Word dulu ya. Jadi seperti ini prosesnya nanti. Kita share screen Microsoft Word-nya. Oh, ini chat apa nih? Oh ya, nggak apa-apa. Nanti ini direkam bisa ditonton ulang di YouTube saya gitu ya. Kalau yang sinyalnya susah itu. Nah, ini saya oke, Microsoft Word saya sudah buka. Nah, ini ya. Tadi siapa penulisnya itu? Saina Nur. Nah, karena kita udah tersimpan di Zotero, nanti kinerja organisasi menurut kinerja organisasi adalah gitu ya, kinerja begini lah ya panjangnya. Nah, tinggal masukkan aja add-on-nya pasti udah masuk dan kemudian ada bagian di Microsoft Word-nya yang seperti ini, Zotero gitu ya. Jadi tinggal add citasi, ininya APA 7, setting, nah, tinggal kita panggil Saina Nur 2013. Nah, gitu. Jadi dah itu. Gitu kan? Jadi bayangkan kalau kutipannya banyak. Ya, kita tambahkan lagi misalnya siapa? Harley. Nah, ini bisa mempermudah kerja yang tadinya ribet gitu ya. Jadi kerja yang tadinya harus pindahin, nyantumin lagi, nyantumin ini. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal kalian identifikasi aja. Ini referensinya kepake nggak gitu. Kalau nggak kepake, tutup gitu kan. Kalau kepake, digunakan lagi gitu ya. Ini saya tambahkan lagi. Nah, misalnya sementara itu aja lagi. Nah, udah tuh. Nah, ya. Nah, ini enaknya di mana? Enaknya nanti kalau sudah banyak menulisnya, tinggal panggil aja nih, add edit bibliografi. So, semua muncul di bawah. Jadi tinggal jadiin ini daftar
pustaka. Jadi nggak ada lagi alasan buku atau artikel yang nggak ada di Dapus gitu ya. Karena ini nyambung connect secara otomatis ya dengan citasi yang ada di bagian ini. Gitu. Kalau di blog dia akan hitam, gitu. Jadi dia di bookmark di sini, gitu. Gitu. Nah, itu salah satu tips untuk cari data referensi dan menggunakannya sebagai kutipan secara efisien. Gitu. Itu kalau pakai yang basisnya web, gitu ya. Saya tutup dulu. Kalau yang basisnya web seperti itu. Nah, sekarang kita coba pakai yang basisnya adalah software ya. Oke, sorry, ini saya tutup dulu ini. Software nanti Google aja tadi. Ada software yang namanya Publish or Perish gitu ya. Nah, ini Google aja juga banyak nanti link yang mencantumkan ini gitu. Publish or Perish. Ini makan lebih masif lagi mengumpulkan datanya. Nanti kalian install dan bentuknya nanti seperti ini. Nah, bentuk softwarenya seperti ini gitu dia. Kalau sudah diinstal, dibuka, saya udah banyak pakai itu untuk penelitian saya. Jadi tinggal gunakan, gitu ya. Gunakannya kayak mana Pak? Gitu. Nah, ini ada sumber-sumber referensi ya yang bisa dicari. Gitu. Jadi ada Crossref, database Crossref, database Google Scholar, database PubMed ya, terus akademik Scopus ya, atau mau nambah nanti bisa di sini. Oke. Tapi yang paling sering adalah Google Scholar, maka kita pilih Google Scholar aja. Nah, cara nyarinya begini. Jadi author kalau nggak tahu nggak usah, publication name nggak usah. Cukup bermain dengan keyword atau title gitu. Kita pakai coba title gitu ya. Kinerja pegawai. Gitu ya. Nah, ini title yang kita cari adalah kinerja pegawai gitu. Nah. Oke, ini kelihatan ya tombol setnya. Kalau mau diatur waktunya, boleh di sini, misalnya 2010 sampai 2020. Nah, gitu ya. Yes, saya nggak tahu, tinggalin. Jadi di sini ada maksimum number, jadi berapa data yang bisa ditampung gitu ya. Nanti ada jumlahnya di sini. Kalau 1000 berarti bisa nampung 1000 data nanti. Udah tinggal search aja di sini gitu. Ya, nah ini lagi search gitu. Ah, tuh. Muncul banyak banget gitu ya. Ternyata artikel-artikel baik jurnal ataupun buku yang title-nya adalah ada kinerja pegawainya gitu. Gitu. Nah, udah terusin sampai selesai gitu. Berapa banyak dia? Ini baru 130, 120, 150, sorry. Nah, cuma kebanyakan nanti mabok nggak milih yang mana gitu kan. Nah, kalau mabok bermain dengan keyword tadi itu, kata kuncinya dibatasi. Kalau dibatasi secara lebih spesifik, misalnya kalau kinerja pegawai BUMD, nanti pakai keywordnya lebih lengkap lagi gitu, kinerja pegawai BUMD. Gitu. Jadi semakin dia spesifik, semakin fokus ininya pencariannya gitu. Kalau cuma kinerja nanti banyak banget itu, ya bisa ribuan yang didapatnya. Udah. Nah, ini kalau yang ini enaknya apa gitu? Enaknya diurut berdasarkan nanti bisa diurut berdasarkan tahun, ya, ya the years. Jadi kalian bisa ambil yang 2010 misalnya,
Terus kemudian karena pengen tahu perkembangan konsepnya, cari lagi yang 2012 misalnya, 2017 gitu kan. Nah, yang tahunnya berbeda gitu. Nah, 2015 gitu kan. Nah, udah tinggal dipilih mana yang paling nyambung, mana yang paling penting. Tapi biasanya begini, ada satu tips untuk mengetahui eh, tingkat kualitas artikel gitu. Ini ada kolom cite di sini ya. Jadi ini menandakan artikel yang paling banyak dikutip, gitu ya. Kalau artikel itu paling banyak dikutip, berarti ada sesuatu yang menarik di situ, gitu. Ya. Jadi makin tinggi H-nya ini, berarti makin banyak dikutip. Nah, pokok aja nih, gitu ya. Jadi pilih yang H-nya ini tinggi, gitu. Atau kecuali kalau misalnya ada yang artikel baru tapi bagus, boleh juga. Itu kan biasa hanya belum muncul ya, karena baru dipublish. Boleh juga kalian berdasarkan ini gitu. Yang tinggi, karena tinggi biasanya ada yang uniknya di situ. Gitu. Bisa dipakai gitu nanti. Nah, jadi nggak usah semuanya gitu ya, nggak usah semuanya dilihat. Gitu. Mau lihat 400 artikel kayak mana, kapan selesai. Gitu. Jadi gunakan trik tadi itu, gunakan tahun, gunakan jumlah site-nya yang paling banyak siapa gitu. Nah, kalau ini mungkin yang wajib digunakan nih ya, Hamurti gitu ya. Gitu ya. Kemudian Adirmawan gitu. Harus dibuka nih kenapa tinggi dia H-nya itu. Kemudian M. Harley tadi itu ya. Dan seterusnya nanti ke bawah. Nah, udah gitu. Nah, ini bisa dipakai dikombinasi dengan Zotero juga nanti. Kalian buka satu-satu, kemudian citasi pakai Zotero gitu ya. Tinggal buka Microsoft Word, udah. Baru rame tuh bab keduanya nanti. Gitu. Ya, banyak nih ya. 410 dia masih nyari lagi. Gitu ya. Saya cancel aja lah ya, banyak banget soalnya. Kurang lebih begitu step by stepnya. Ini nanti bisa nyambung ke beberapa metode penelitian yang sifatnya non lapangan. Gitu ya. Nah, itu kan. Jadi penelitian AN itu nggak cuma penelitian lapangan sebenarnya. Gitu ya. Makanya saya heran misalnya, kenapa nggak ada yang meneliti perkembangan kajian tentang aparatur dari rentang waktu periode desentralisasi sampai sekarang, gitu. Atau yang mengkaji tentang program reformasi birokrasi ya, literatur review gitu ya, dari sejak awal reformasi sampai sekarang. Gitu. Apa yang berubah gitu kan? Nah itu kan cuma masukkan aja keyword di sini gitu kan. Nanti analisis literatur itu begitu, gitu ya. Masukkan keyword misalnya masih birokrasi. Misalnya tahun awal informasi itu berapa? 99 ya. Bisa juga disetting begini. Nah, tuh kan banyak sekali tuh. Ada Duyanto, ya, Agus Duyanto, Eko Prasojo tulisannya itu. 2013. Cari yang paling tua mana ya, 99 gitu kan. Nah, tinggal diurutin waktu itu. Jadi kalian baca referensi tahun 99, reformasi birokrasi ini banyak tentang apa? Berubah nggak misalnya tahun 2002. Reformasi birokrasi banyak bicara tentang apa? Kajian-kajian orang ini gitu kan. 2015 banyak bicara tentang apa gitu. Sampai 2020 sekarang ngomongin tentang apa gitu. Nah, itu udah penelitian itu gitu kan. Ya, cuma mengkaji literatur aja, mengkaji tulisan-tulisan orang gitu. Dan nggak perlu ke lapangan itu, cuma bermain di layar di depan jaringan wifi yang bagus gitu kan.
Nah, udah jadi penelitian itu. Nah, siapa yang belum ada judul tuh bisa dipakai gitu kan. Atau yang lebih mudah lagi ada penelitian tentang minat kajian mahasiswa S1 AN di mana gitu, saya lupa itu. Jadi meneliti skripsi-skripsi dari tahun 2000 sampai 2020 gitu. Gitu kan. Jadi dia nanti mapping tuh, memetakan itu. Itu udah penelitian itu. Gitu. Jadi tahun 2000 itu banyak bicara apa, 2005 banyak bicara apa, 2010 bicara apa gitu ya. Sampai 2020 bicara apa gitu. Nah, ya kan? Nah, itulah yang dinamakan penelitian berbasis data nanti, data set gitu. Gitu. Jadi analisis datanya, analisis analisis mapping dengan tools software banyak sekali, nanti kalau mau belajar lebih dalam bisa saya kasih tahu gitu ya. Tapi sementara ini alat yang bisa dipakai gitu ya. Dan jangan khawatir referensinya nggak ada Pak gitu. Ini referensi nggak cuma bahasa Indonesia gitu ya. Kalian menggunakan untuk bahasa Inggris juga bisa gitu kan. Performance analisis, kinerja. Bisa juga pakai bahasa Inggris gitu. Ya. Nah, tapi kalau yang gratisan cukup gunakan yang database dari Google Scholar ya. Kalau yang Scopus itu dia lebih kompleks prosesnya, harus punya ini dulu apa namanya akses ke dalam itu, punya login dan seterusnya gitu. Gitu. Oke, ada yang mau tanyakan sampai sini? Silakan. Jadi ini saya ngajarin supaya nanti bikin bab 2-nya lebih efisien waktu gitu ya. Jadi gunakan tools tadi itu. Ya, apalagi COVID kan nggak usah ke perpustakaan daerah, perpustakaan Unila, cukup online aja. So, kalau mau tertarik kajian literatur, banyak itu. Dulu itu yang terakhir kajian literatur tentang apa ya? Tentang kebijakan penenggelaman kapal kalau nggak salah. Tapi setelah itu saya nggak ketemu lagi yang skripsinya dengan metode literatur review. Nah, itu peluang, apalagi COVID gini harusnya banyak yang kajian itu gitu ya. Belum lagi kajian-kajian yang sifatnya digital gitu ya. Sifatnya digital itu banyak software nanti yang bisa dipakai. Tableau misalnya itu, Tableau lebih kompleks lagi nanti. Ada yang mau tanya sini? Silakan. Mumpung kita masih online. Ya. Jadi nanti silakan dipraktekkan ya. Saya kasihkan linknya kalau mau download Zotero. Terus kok link ini sih. Sebentar, ini linknya. Nah itu kalau mau download Zotero, publish or perish itu di sini. Google Scholar apa sih udah tahu lah ya. Gitu ya. Jadi step by stepnya bisa dipakai. Ada lagi yang lebih apa namanya, sifatnya protokoler tapi itu cuma pemandu, namanya Prisma gitu. Nah ini saya tapi nanti lebih detail mengerjakan literatur review gitu.
misalnya confidence juga ada. Nah, confidence. Jadi ini alat-alat yang juga digunakan oleh para dosen gitu ya, kalau untuk penelitian gitu kan. Termasuk misalnya ada juga yang sifatnya basisnya web kayak begini gitu ya. Confidence ini literatur review juga gitu ya. Nanti kita cari referensi di sini dan kemudian bisa memetakan tadi itu berdasarkan kebaruannya, berdasarkan pendapat siapa, posisi pendapat tersebut gitu kan. Nah, ini bisa dipakai confidence. Cuma sifatnya trial, kalau mau beli nanti bayar. Tapi makanya saya nggak menganjurkan yang bayar-bayar lah gitu ya. Cukup menggunakan nanti yang gratis saja itu. Kalau Zotero sama Publish or Perish tadi gratis. Tuh. Silakan, ada yang mau tanya? Saya buka sesi, kalau mau ada pertanyaan silakan. Tugas belum sekarang lah gitu ya, jadi tugas nanti minggu depan aja di launchingnya lah gitu ya. Jadi sesi minggu depan itu sesi pemberian tugas sama tugas tinjauan pustaka gitu ya. Sama nanti sesi pertanyaan lagi gitu ya. Kalau kalian ada pertanyaan terkait dengan tinjauan pustaka ini, literatur review saya buka sesi tersebut. Minggu depan tinjauan pustaka, minggu depannya lagi sesi metode penelitian. Nah, nanti saya akan kenalkan metode-metode penelitian yang sifatnya non lapangan. Ya, jadi buat pembanding lah. Kalau yang lapangan itu kan banyak di MPS kan, MPAN itu rata-rata penelitiannya lapangan. Penelitian yang non lapangan apa Pak? Itu nanti saya coba kasih tahu juga di situ. Termasuk toolsnya kalau perlu gitu, alat-alatnya gitu ya. Jadi SMA, systematic network analysis ya. Kemudian stakeholder analysis itu nanti. Nah, itu bisa dicari di situ. Ya, yang main-main Twitter di TV itu bisa juga kalian bikin sendiri nanti. Jadi menganalisis aktor itu kan, aktor analisis itu. Bisa juga. Nah, gimana? Sampai sini ada pertanyaan? Nanti coba di-download dan dipraktekkan sendiri, uji-uji Zotero sama Publish Perish gitu ya. Jadi minggu depan sudah bisa dipakai gitu. Sudah smooth makainya gitu. Saya anjurkan juga itu pakai buat skripsi boleh gitu. Malah lebih rapi nanti skripsinya. Gitu. Yang lain? Pertanyaan? Masih ada yang on nih, tapi yang banyak yang off ya. Mudah-mudahan tadi bisa disimak ya. Nanti versi rekamannya saya masukkan di YouTube saya, bisa didengarkan ulang. Khusus yang putus-putus sinyalnya low ya, buffering dan lain-lain bisa nonton di YouTube. Jadi gunanya YouTube itu buat ngulang-ulang materi kan. Kadang-kadang ada yang tidak jelas atau ada yang nggak kedengar misalnya, nanti bisa didengar lagi di YouTube. Gimana? Cukup? Cukup. Nah, ada yang masih berkerut mau tanya, silakan. Ega tuh mau tanya kayaknya ya. Tanya nggak? Cukup. Ya. Oke. Kalau gitu saya rasa cukup ya. Jadi nanti supaya nggak kaget minggu depan ada tugas terkait dengan hal ini.
Dan sesi pertanyaan lagi, saya anjurkan coba aja software tadi itu. Kalau ada yang bingung nanti baru tanya saya, dan minggu depan ke sana lagi tinggal kerjain tugas ya supaya lancar. Itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Kalau gitu ya, saya cukupkan. Selamat siang dan kita ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absen diisi ya, sudah absen diisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam banget. Terima kasih Pak. Dulku tetap kuantik ya, tes.